Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan yang diumumkan pada Senin, 27 April 2026, di Istana Negara, Jakarta, itu tidak hanya memunculkan sejumlah nama baru dalam struktur pemerintahan, tetapi juga menuai kritik dari kalangan pengamat politik. Salah satu yang paling vokal adalah Ray Rangkuti, yang menilai bahwa perubahan tersebut tidak menghadirkan pembaruan signifikan. Dalam pandangan Ray, reshuffle kabinet kali ini lebih menyerupai pergeseran posisi pejabat lama dibandingkan penyegaran komposisi pemerintahan. Istilah reshuffle sendiri merujuk pada perombakan susunan kabinet. Biasanya bertujuan memperbaiki kinerja atau menyesuaikan arah kebijakan. Namun, Ray menilai langkah terbaru pemerintah justru lebih tepat disebut sebagai reposisi, yakni penataan ulang orang yang sama dalam jabatan berbeda. Perombakan kabinet tersebut melibatkan pelantikan 6 pejabat baru. Namun, sebagian besar dari mereka bukanlah figur baru dalam lingkaran kekuasaan. Mereka adalah tokoh yang sebelumnya telah memiliki pengalaman di pemerintahan atau pernah menduduki jabatan strategis. Hal inilah yang kemudian memunculkan kritik terkait minimnya inovasi dalam komposisi kabinet. Selain Ray, kritik juga datang dari pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing yang menyoroti aspek kompetensi dan pendekatan komunikasi pejabat yang dilantik. Ia menilai bahwa pemilihan figur dalam posisi strategis, khususnya di bidang komunikasi publik, seharusnya mempertimbangkan latar belakang keilmuan secara lebih spesifik. Pelantikan 6 pejabat didominasi figur lama. Dalam reshuffle tersebut, Presiden Prabowo melantik 6 pejabat di Istana Negara. Mereka adalah Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, serta Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina RI. Dari keenam nama tersebut, hanya Jumhur Hidayat yang dinilai memiliki latar belakang berbeda sebagai aktivis buruh. Sementara lainnya dikenal sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan atau pernah menjabat dalam pemerintahan sebelumnya. Hal ini menjadi dasar kritik dari Ray Rangkuti. Dalam pernyataannya, Ray menyebut, itu aja lagi itu. Sebenarnya enggak ada yang terlalu baru dari reshuffle ini. Ia menilai bahwa publik tidak mendapatkan perspektif baru dari susunan kabinet tersebut. Ray juga menyoroti fenomena kembalinya sejumlah tokoh yang sebelumnya pernah diberhentikan, namun kini kembali masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini menurutnya menunjukkan pola politik tertentu yang masih dipertahankan. Lebih tepat disebut reposisi, bukan reshuffle. Menurut Ray, istilah reposisi lebih menggambarkan kondisi yang terjadi. Reposisi berarti memindahkan individu dari satu posisi ke posisi lain, tanpa menghadirkan figur baru. Dalam konteks ini, perombakan kabinet tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan. Ia mencontohkan posisi Hasan Nasbi yang dinilai tetap berada dalam fungsi yang sama meskipun jabatan berubah. Bahkan, yang lebih menarik itu khususnya kepada saudara Hasan Nasbi yang menempati posisi kurang lebih sama juga meskipun dengan jabatan yang berbeda-beda, tapi fungsinya sama. Itu tetap di bagian komunikasi pemerintah, ujar Ray. Kritik ini memperlihatkan bahwa perubahan jabatan tidak selalu berarti perubahan fungsi atau pendekatan dalam pemerintahan. Dalam pandangan Ray, kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Politik harmoni dinilai masih dominan. Ray juga mengaitkan reshuffle ini dengan konsep politik harmoni. Istilah ini merujuk pada pendekatan politik yang berusaha merangkul berbagai pihak ke dalam kekuasaan guna meredam konflik atau perbedaan. Menurutnya, Presiden Prabowo masih menggunakan pendekatan tersebut dalam menyusun kabinet. Figur-figur ini jelas enggak memberi efek, bahkan terhadap citra yang mungkin meningkat secara positif di tengah masyarakat dari citra presiden, klaimnya. Ia bahkan meragukan bahwa komposisi baru ini akan membawa suasana politik yang lebih kondusif. Saya juga ragu bahwa figur-figur yang diangkat ini akan menjadikan politik kita mungkin menjadi lebih adem gitu.
Namun di sisi lain, Ray juga melihat adanya kemungkinan bahwa kehadiran figur seperti Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari justru bertujuan membuka ruang diskusi politik yang lebih luas. Sorotan terhadap komunikasi pemerintah. Kritik tidak hanya datang dari sisi politik, tetapi juga dari aspek komunikasi publik. Emrus Sihombing menilai bahwa penempatan pejabat di bidang komunikasi seharusnya mempertimbangkan latar belakang akademik yang relevan. Kalau kita bicara pengelolaan komunikasi publik pemerintah, seharusnya diisi oleh orang yang memang memiliki latar belakang ilmu komunikasi, ujarnya. Ia menilai penunjukan Qodari kurang sesuai dengan basis keilmuannya. Menurut Emrus, Qodari lebih tepat ditempatkan di bidang yang berkaitan dengan psikologi atau politik, sesuai dengan latar belakangnya. Hal serupa juga disampaikan terkait Hasan Nasbi. Emrus menilai bahwa posisi strategis di bidang komunikasi membutuhkan keahlian khusus, baik secara akademik maupun pengalaman praktis. Gaya komunikasi jadi sorotan. Selain latar belakang, Emrus juga mengkritik gaya komunikasi kedua tokoh tersebut. Ia menyebut bahwa Qodari cenderung menggunakan pendekatan defensif, yaitu lebih banyak membela dibanding membuka ruang dialog. Banyak pandangan beliau yang sifatnya membela, bukan membuka ruang dialog, katanya. Sementara itu, Hasan Nasbi dinilai memiliki gaya komunikasi yang lebih ofensif atau menyerang dalam merespons isu publik. Pendekatan ini dinilai kurang ideal dalam konteks komunikasi pemerintah yang seharusnya bersifat dialogis. Menurut Emrus, komunikasi publik yang efektif harus mengedepankan dialog dan dialektika, yaitu proses pertukaran gagasan secara terbuka untuk mencapai pemahaman bersama. Tim komunikasi pemerintah seharusnya mengajak dialog pihak yang mengkritik, bukan sekadar bertahan atau menyerang, tegasnya. Potensi dampak terhadap kepercayaan publik. Emrus memperingatkan bahwa komposisi dan pendekatan komunikasi yang ada berpotensi menghambat upaya perbaikan komunikasi pemerintah. Ia menilai bahwa tanpa perubahan pendekatan, komunikasi publik akan tetap bersifat konfrontatif.